teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kode etik perusahaan. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama, bagaimana pengertian kode etik perusahaan, mengapa perusahaan itu perlu kode etik, dan yang terakhir, apa peranan kode etik perusahaan. Kalau kita berada di dalam suatu perusahaan, tentu kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Suatu perusahaan yang besar tidak terlepas dari aturan-aturan, norma-norma yang berlaku, baik itu untuk internalnya maupun ketika secara eksternal. Nah, kode etik perusahaan ini kita lihat, kode etik itu adalah suatu sistem norma. Ada aturannya, ada nilainya. Terlebih nilai yang dimaksud di sini adalah secara tertulis. Dan tertulis ini karena ini jadi aturan, maka tertulisnya itu juga harus tegas. Baik yang menyatakan hal baik ataupun yang benar. Bukan hanya baik tetapi harus benar. Serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Nah, inilah kode etik. Artinya di dalam suatu perusahaan harus ada aturan yang mengaturnya, baik itu secara tertulis, secara tegas, maupun secara norma atau nilai yang tidak tertulis. Nah, sehingga di dalam perusahaan ada kode etik yang mengikat. Kita lihat bahwasanya kode etik perusahaan itu juga menjadi pedoman. Baik pedoman internal di lingkungan perusahaan, ada seperangkat nilainya, ada etika bisnisnya, ada juga etika kerjanya, dan norma-norma terkait dengan kepatutan dan kepatuhan. Di samping itu juga secara eksternal, perusahaan harus mengikuti ketentuan-ketentuan, aturan-aturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, mengapa kode etik itu sangat dibutuhkan di dalam perusahaan? Karena memang kode etik ini merupakan hal yang esensial, penting untuk ada di dalam perusahaan. Sebagai pedoman, sebagai nilai, dan juga komitmen. Kode etik yang ditulis itu juga harus sesuai dengan visi misinya, harus sesuai dengan nilainya, harus sesuai dengan prinsip organisasi ataupun perusahaan. Nah, kesemuanya itu harapannya ketika suatu perusahaan ada kode etik, maka akan menjadi perusahaan yang profesional. Yang ketiga, apa peranan kode etik dalam suatu perusahaan? Tadi kalau kita lihat, setiap perusahaan harus ada kode etik sebagai pedoman internal maupun eksternal. Nah, bagaimana peranannya? Dengan memiliki kode etik, sebuah perusahaan ini akan mengeluarkan merek atau identitas. Jadi kode etik ini juga menjadi identitas. Identitasnya apa? Apakah sebagai organisasi bisnis atau non-bisnis, barang, jasa, dan sebagainya? Dan yang paling penting adalah dapat menjalankan praktik yang bersih serta berintegritas. Maka setiap organisasi ataupun perusahaan itu biasanya ada fakta integritas yang harus ditandatangani, yang harus dikeluarkan. Nah, memiliki kode etik yang baik dan benar ini membuat perusahaan akan lebih mendapatkan kepercayaan baik dari anggotanya maupun dari investor. Jadi internalnya itu mempunyai suatu kepercayaan, dan juga dari segi eksternalnya
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KSPPS DMD Al-Ikhwan. Ini sebagai dasar hukum kami membuat suatu kode etik KSPPS DMD Al-Ikhwan. Yang pertama, bahwa kode etik ini kita jadikan sebagai dasar pedoman internal kami, tidak terlepas dari visi perusahaan atau visi KSPPS secara umum. Ya, kita mengambil dari visi perusahaan mewujudkan lembaga keuangan mikro syariah, ya, BMT yang tangguh dan profesional. Ini salah satu kajian filosofi yang kami jadikan dasar dalam perumusan kode etik. Yang kedua, dari segi misi perusahaan, ini tentunya kami ingin melakukan pelayanan simpanan dan pembiayaan yang terbaik. Di samping itu juga kami ingin melakukan pendampingan usaha maupun konsultasi anggota. Dan terlebih juga kami melakukan syiar Islam melalui kegiatan dan juga kegiatan ekonomi Islam. Nah, ini visi-misi yang kami jadikan sebagai landasan. Di samping visi misi kami juga mempunyai suatu nilai-nilai budaya perusahaan. Ini kami sebut dalam filosofi kerja KSPPS DMD Al-Ikhwan. Yang pertama adalah kerja itu rahmat. Artinya kerja itu menjadi rahmat. Kerja adalah terima kasihku, kami harus bekerja terus. Yang kedua, kerja itu amanah. Kerja adalah tanggung jawabku, kami harus bekerja tuntas. Kerja itu suci, kerja adalah panggilanku, kami harus bekerja benar. Kerja itu sehat, kerja adalah aktualisasiku, kami harus bekerja keras. Kerja itu seni, kerja adalah kesukaanku, kami harus kreatif. Kerja itu ibadah, kerja adalah pengabdianku, kami harus bekerja serius. Kerja itu mulia, kerja adalah pelayananku, kami harus bekerja sempurna. Kerja itu kehormatan, kerja adalah kewajibanku, kami harus bekerja unggul. Kerja itu profesional, kerja adalah pilihan kami harus bekerja cerdas. Nah, ini landasan filosofi yang kami jadikan sebagai dasar bahwa KSPPS DMD Al-Ikhwan sangat penting mempunyai kode etik perusahaan. Nah, secara umum di dalam persus yang kami susun ada beberapa hal kaitannya dengan kode etik. Yang pertama adalah di dalam aktivitas pengurus maupun pengawas ini dalam menghindari benturan kepentingan perlu adanya suatu kode etik. Dan kode etik yang dimaksud di sini, pengawas dan pengurus tidak diperkenankan melakukan aktivitas di luar perusahaan yang bertentangan dengan perundang-undangan koperasi. Artinya pengawas pengurus mempunyai aktivitas apapun, namun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang koperasian atau undang-undang koperasi. Jika tidak bisa dihindari, maka pengawas dan pengurus wajib mendapatkan izin tertulis. Nah, jadi ada kode etik secara tertulis. Bahkan perusahaan juga memberikan rasa ataupun menjunjung tinggi kebebasan pengawas pengurus sebagai individu untuk berkumpul berserikat, silakan. Tetapi yang tidak diperbolehkan di sini adalah pengawas dan pengurus lebih mementingkan kepentingan organisasi, partai, ataupun klub, ataupun perkumpulan apapun. Bahkan kami menyadari bahwasanya menjadi pengurus pengawas juga harus
Dan yang paling penting adalah guna menghindari terjadinya benturan kepentingan, pengawas pengurus tidak diperkenankan untuk menjadi pengurus di partai politik dan organisasi yang berafiliasi politik. Artinya secara tertulis menjadi anggota partai politik ini kami menghindari, karena kekhawatiran kami kepada anggota-anggota nanti diajak dalam partai politik. Ini yang pengawas dan pengurus. Begitu juga tidak terlepas jauh dari pengelola. Nah, pengelola juga sama. Bahkan pengelola ini juga tidak boleh melakukan aktivitas di luar perusahaan di jam kerja dengan memperoleh penghasilan lain di luar perusahaan. Artinya memang fokus. Jadi pengelola harus fokus, tidak boleh sambilan,